Kamu kenapa, Mas? Aku nggak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, kamu kayak aneh aja. Kenapa? Enggak, aku baik-baik aja. Oh iya, nanti kalau kita nikah, kamu mau acaranya itu mewah, private, atau nikah massal? Seru juga kayaknya tuh. Hah? Iya. Nikah massal? Iya. Kenapa? Bukannya kamu juga lebih suka yang private ya, yang gak terlalu banyak orang? Ya aku tiba-tiba kebayang aja kalau aku sama kamu nikah, terus Romeo sama Alicia nikah, tapi kita nikahnya secara massal kan seru banget gitu. Kamu kenapa sih aneh banget? Gak apa-apa. Kamu apa sih nanya-nanya gitu? Kamu khawatir ya sama aku? Ya. Mas Rangga kok gini ya? Apa jangan-jangan Mas Rangga lagi mabok? Tapi kapan minumnya? Permisi, ini minumannya saya ganti dulu ya. Apa jangan-jangan pelayan yang tadi? Mas, aku ke kamar mandi dulu sebentar. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Nanti aku dibawa kabur sama perempuan. Jangan lama-lama, Yasmin. Aduh. Mas, saya mau nanya, tadi Mas kasih... Dirga tadi kamu yang ngasih minuman? Itu kamu kasih minuman apa? Lagi pula kamu ngapain nyamar kayak gini? Tuh kamu lihat tuh parah nggak? Yasmin, tapi kamu sadar gak? Justru ini kesempatan kamu untuk nanya-nanya ke si Rangga. Sebaiknya kamu manfaatin deh situasi ini, biar kita nggak sia-sia. Udah sana cepet korek informasi yang penting dari si Rangga. Biar usahaku juga nggak sia-sia. Cepet. Yasmin, kok kamu kalau aku perhatiin makin lama makin cantik banget. Mas, kita lanjutin obrolan yang tadi deh. Kayaknya seru banget deh kalau kita ingat-ingat masa kita masih kecil, masa ulang tahun, masa dimana masih kumpul-kumpul. Aku seneng banget kalau misalkan aku ulang tahun, aku tiup lilin, terus dipesenin kue, banyak dikasih kado. Kalau kamu masih inget nggak pas kamu umur 6 tahun, terus ada yang kasih kamu kado? 6 tahun ya. Aku inget ada sahabatnya papa aku yang ngasih aku kado. Dan sampai sekarang aku masih inget sama sahabatnya papa. Bener kan? Tadi Mas Rangga bohong bilang kalau Pak Baskara nggak punya sahabat dekat. Buktinya sekarang Mas Rangga bisa kepancing dengan keadaan yang mabuk. Kamu masih ingat? Iya. Aku masih inget kok. Oh gitu, terus Iya. Mas,
Berarti kamu tahu dong sahabatnya Pak Baskara siapa? Dia itu namanya Om Yoga. Mereka tuh sering banget pergi berdua gitu, mungkin karena saking akrabnya juga sih. Dan aku pernah sih ketemu dia dulu waktu kecil, dan kadang Om Yoga itu suka ikut pergi bareng keluarga kita. Berarti Bu Aja kenal sama Yoga? Ya harusnya sih kenal ya. Terus kamu ingat apa lagi? Enggak sih, aku enggak terlalu inget yang gimana ya. Karena kan waktu itu masih kecil banget aku. Tapi yang jelas Om Yoga tuh baik banget sama aku. Berarti kamu tahu Om Yoga? Kamu juga tahu istrinya Om Yoga? Ya, inget sih. Tapi udah lama banget. Aku juga lupa ya persisnya gimana. Tapi kamu kok nanya-nanya soal Om Yoga, kamu kenal? Sini. Ada aku lagi. Angkat aja Mas, angkat. Iya. Ya Dek. Halo Karangga. Karangga di mana? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Ini Karangga, aku lagi serius, jangan bercanda dong. Kakak juga serius jawabnya, Dek. Karangga kenapa sih? Mabok ya? Mabok, enak aja. Enggak lah. Karangga nggak mungkin mabok. Udah, jangan telepon mulu. Pusing tau nggak? Karangga apaan sih? Belum selesai telepon udah dimatiin aja. Kenapa ya Karangga? Nggak biasanya dia kayak gitu. Padahal aku butuh bantuan Karangga buat cari cara gimana Pak Pras nggak buka mulut soal aku. Kalau ternyata Pak Pras nggak amnesia dan dia lihat siapa yang udah nabrak dia, pasti dia akan ngomong yang sebenarnya. Dan bisa-bisa aku dipenjara. Belum lagi soal Nathan. Walaupun emang bener Pak Pras amnesia, pasti Nathan akan ngomong ke papanya kalau aku yang udah nabrak papanya. Udah aku matiin teleponnya supaya nggak diganggu lagi. Maaf ya, tadi adik aku nelfon, dia suka ganggu aku. Terus Mas, kamu lanjut lagi Mas. Kamu cerita lagi. Soal Om Yoga ya. Jadi Om Yoga itu pernah kasih aku kado waktu aku ulang tahun. Dan Om Yoga tuh om yang baik banget. Dia the best lah pokoknya. Terus? Mas Rangga? Mas? Aduh, Mas Rangga kenapa sih keburu tidur? Ini ceritanya masih ngegantung. Dirga. Nih, tolongin ini. Kenapa? Ini. Mas Rangga tidurnya gimana? Kayaknya harus dianterin pulang deh. Ya, kita anterin pulang deh. Kamu tahu kan, Rom?
Buat papa, si Pras itu tuh cuma pura-pura. Dia tuh enggak lah, dia enggak amnesia. Dia tuh begitu, karena dia tahu papa tuh ngincer dia. Makanya sekarang kan papa ngelakuin pemeriksaan ini, biar apa coba? Biar si Pras itu nggak bisa berkelit. Dan keuntungannya adalah kita bisa tahu siapa sebenarnya orang yang udah ngincer kamu dan mau ngilangin nyawa kamu. Iya, Pak. Papa minta kamu awasin dan pantau terus ya pemeriksaan si Pras. Baik, Pak. Kasih, Rom. Papa jalan dulu ya. Aku jadi makin yakin kalau Papa bukanlah orang yang nyuruh Pak Pras untuk celakain aku. Semoga Yasmin juga percaya kalau Papa bukan pelakunya. Yasmin sekarang sama Mas Rangga, gimana ya? Semoga dia baik-baik aja. Tolong dijagain ya, Pak. Mbak Yasmin, ini Pak Rangga kenapa ya? Kayaknya dia kecapean deh dan kurang enak badan. Iya Mbak. Oh, ya. Mbak Yasmin nggak jagain Pak Rangga? Enggak, saya harus pulang. Yaudah, silakan.